Hai Sobat Nusantara, balik lagi di kelompok Batanghari 9 yang hari ini kita mengunjungi Bukit Siguntang. Yuk lihat keseruannya. Jadi teman-teman, ini sebelum kita menuju ke makam raja, ini ada satu monumen emas. Nah guys, ini adalah peta dari Bukit Siguntangnya. Ada papan nama itu loh, makam-makam. Apa? Ada apa? Itu di sana ada nama-nama makam di sini. Oh, jauh sana ya. Nah, di sini ada nama makam-makam Raja Sriwijaya yang ada di Bukit Siguntang, Palembang. Nah, yang pertama ada Panglima Tuan Junjungan. Nah, di sana ada makam lainnya juga. Wih. Biasanya orang-orang pun turut menyekar ya, memberi bunga dan memberi sumbangan. Ya, jadi harus saya informasikan, karena saya bukan arkeolog, saya pemandu wisata, tapi saya bisa menjelaskan juga bahwa menurut arkeolog Ibu Parida, bahwa situs kita menyebutnya Bukit Siguntang ini, situs Bukit Siguntang ini mempunyai pengaruh yang kuat pada segala jalan yang ada hubungannya dengan peradaban di Palembang dan Sumatera Selatan. Zaman Prasriwijaya, zaman Sriwijaya, zaman Kerajaan Palembang, sampai zaman Kerajaan Palembang Darussalam. Kalau kita bisa memastikan bahwa dalam teknik pemakaman dia menghadap kiblat, itu bisa dipastikan bahwa dia adalah Islam. Tapi kebetulan di sini kayaknya ada beberapa yang mungkin sudah dibongkar dan disesuaikan, tapi mungkin aslinya tidak seperti itu. Ya, kita lanjut lagi berikutnya ke atas. Dianggap punya power, magic power, kekuatan spiritual, jadi banyak juga yang ziarah ke sini dengan tujuan tertentu. Nah, misalnya masih ada orang di dalam lagi? Ini makam Raja Segentar Alam. Ya, ada banyak versi mengenai Raja Segentar Alam. Ada yang bilang bahwa ini bukan makamnya, tapi makom, petilasan, tempat dia biasa menyepi, tempat dia biasa pokoknya mencari inspirasi atau meminta bantuan dari yang lebih kuat dari dia dan lain sebagainya. Kalau mau lihat ke dalam sebentar, behave yourself, yuk. Ini sudah mengalami, jadi gini ya, kalau di Palembang ini ada kebiasaan orang, kalau misalnya dia datang dengan niat sesuatu ke suatu makam, terus niatnya tercapai, biasanya dia punya niat nak beneri makam itu, nak beneri masjid itu. Oh, saya ngomong bahasa Palembang. Mau memperbaiki makam itu, membagusin masjid itu. Padahal kalau bangunan itu sudah menjadi benda cagar budaya, tidak bisa serta-merta langsung dirubah begitu. Aslinya ini tidak seperti ini. Itu sungkupnya belum ada, apalagi temboknya begini, ya. Tapi kita mau bilang apa orang punya niat itu tadi, ya. Dan saya jelaskan juga, kalau mungkin sudah ada yang pernah pergi ke makam-makam lain di Palembang, belum ada? Pernah. Makam mana? Sido Ing Rejek. Oh, Sido Ing Rejek. Makam apa Pak yang cuma siko? Ya, ini makam Putri Rambut Selako. Ya, ada Chronicle Cina yang mengatakan bahwa Bukit Siguntang ini semacam pesanggrahan tempat belajar para biksu Buddha sebelum mereka berangkat ke Belanda. Jadi kalau dalam universitas modern itu namanya matrikulasi. Apa yang perlu dimatrikan di sini? Mereka mungkin datangnya dari Cina dengan bahasa yang berbeda, sedangkan dalam bahasa membaca parita itu
kalau orang Islam mungkin menyebutnya sebagai surat-surat yang dalam Tripitaka itu disebut parita. Parita suci itu kebanyakan dalam bahasa Pali, bukan Pali Palembang ya, tapi Pali di India sana. Jadi perlu matrikulasi dulu di sini untuk membiasakan. Misalnya kalau semoga semua makhluk berbahagia, sabikuna tata gitu. Jadi bahasa yang begitu berbeda dengan ragam bahasa Mandarin itu belum Mandarin, dengan bahasa dialek Cina sana kita matrikulasikan dulu di sini. Ya. Cepat. Nanti dapat hadiah loh. Yang aktif nanti dapat hadiah, yang nggak ikut saya nggak dapat hadiah. Ayo cepat, bahasa Inggris cepat apa? Ayo pes, Bersemangat banget. Laju. Pale. Pali. Pale itu cepat maksudnya. Aku kena ini enggak bentar. Putri apa? Makan putri kembang dadar. Putri kembang dadar konon adalah putri dari Demang Lebar Daun. Demang Lebar Daun adalah penguasa kota Palembang pada saat itu. Demang. Ya, Demang Lebar Jalan. Ya, jadi nama jalan. Ada yang bilang bahwa nama Putri Kembang Dadar ini mungkin bisa di googling, banyak sekali cerita bahwa ini menunjukkan kualitasnya sebagai perempuan. Alpha female, bahwa dia seorang perempuan kuat yang berbudi luhur. Dan kalau itu yang dipakai sebagai acuan, maka kemungkinan besar nama aslinya bukan Putri Kembang Dadar, karena itu berarti adalah gelarnya, ya. Tapi sekali lagi kita belum menemukan faktanya tentang keaslian beliau. Oke. Ya, ayo kita. Yang saya harus jelaskan. Itu yang manis. Kata yang bawa kembang, bawa ini, bawa nasi. Ya, ada nih ya. Ada nggak di daerah kalian yang kembangnya dibentuk seperti ini? Nah, ini adalah khas Palembang. Kembang urai. Dalam logat Palembang disebut kembang urai, ya. Kembang urai ini dari daun pandan. Ya, dari daun pandan. Mestinya kembangnya ini ada beberapa kembang khusus yang, tapi mungkin ini karena sudah komersil, kita tidak bisa memastikan. Biasanya ada kembang cempaka, ada juga kembang melati, kembang kenanga, pokoknya kembang mawar. Itu pun ya harganya lumayan mahal ya, satuan itu dijualnya. Kalau di sini kembang cempako, ini sekedar untuk ini aja. Nah, Ada dia dikira penempakan, guys. kawan-kawan, tadi saya berbicara bahwa salah satu yang masih tersisa dari peradaban Buddha di Palembang itu adalah tentang bahwa tempat ini masih digunakan sebagai ritual untuk orang Buddha. Dulu pada tahun 20-an sebelum Indonesia merdeka pernah dilakukan ekskavasi di sini. Di tempat ini, just right behind you, ditemukan arca Buddha. Bentuknya Avalokiteswara, tingginya sekitar 12 meter kalau nggak salah ya di sini tempat ini. Pada 5 tahun lalu saat SEA Games, dengan seiring pembangunan beberapa bagian bangunan lain ini, arca Buddha itu diharapkan bisa dikembalikan ke sini atau setidaknya replikanya. Tapi entah mengapa tidak bisa. Saya mendukung sekali dipulangnya relokasinya di sini. Tapi arca Buddha itu pertama kali itu diturunkan di depan Museum SMB. Ya, mungkin dengan berbagai pertimbangan akhirnya arca Buddha itu sekarang menjadi patung selamat datang di Taman Wisata Purbakala itu, yang di depan museum itu ditemukan di sini. Jadi apa lo udah selesai karena tuh bagi langsung hadiah? menjawab, Ya dapat hadiahnya. Masih ada 2. Dapat apa namanya? Foto pensil. Foto pensil hiasan dari Nanti tes kamu itu Gerabah. 2 kali masa ada. Kawan, 2 panglima ya, Bu? ya, Panglima bagus kuning dan Panglima bagus sekarang. Bagus sekarang dan bagus kuning. Iya, ini
seperti nama-nama yang lain bahwa mungkin ini juga gelaran mereka. Karena bagus sekarang ini dalam ceritanya, dalam satu versi dia ini memiliki kuat setegar karang gitu ya. Seperti Kuat kekuatan. Kekuatan. Setegar karang. Mungkin Gajah punya Mada. pukulan yang dahsyat. Ya. Ada yang mau masuk? Tempat ini, walaupun tempat ini adalah tempat agama Buddha aslinya, dan mereka percaya bahwa tempat ini tempat suci agama Buddha, ya. Kenapa kok masih ada makam atau makam yang ditempatkan di sini? Itu ada filosofinya. Dalam agama Buddha, kenapa misalnya nih, agama Buddha berasal dari India kan ya. Tapi begitu masuk Cina, agama Buddha itu menjadi kental, menjadi Shaolin Temple, begitu kental dengan budaya lokalnya. Itu seperti filosofi dari Siddhartha Buddha Gautama sendiri, bahwa apa yang dia ajarkan itu tidak bermaksud mencabut orang-orang dari akarnya. Tidak bermaksud memutuskan hubungan orang-orang itu dari gurunya. Jadi dia memberikan pencerahan, enlightening, kesadaran. Itu tadi mengapa agama itu begitu cair, begitu mudah diterima. Yeay, dapat hadiah lagi. Senin sampai Rebo sama dia, Kamis sampai Sabtu di rumah dia. Bu, berarti dapat 2. Opo. Nanti satu lagi. Lengkap, semua lengkap, nggak ada yang tinggal, ya. Buah semangka bijinya hitam. Cakep. Biji dimasak dalam kuali. Cakep. Sampai jumpa saya ucapkan, sampai bertemu lain kali.